Lembaga penjamin polis asuransi sangat penting guna mengatasi persoalan sektor asuransi termasuk kasus gagal bayar asuransi. Wacana tugas Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, yang diperluas untuk menjamin polis asuransi semakin menguat. LPS pun mengaku siap untuk menerima mandat dan melaksanakan program tersebut, sejalan dengan adanya kebutuhan lembaga penjaminan polis bagi industri asuransi. Berdasarkan draft RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, P2SK atau Omnibus Law Keuangan, LPS bakal menyelenggarakan program penjaminan polis. LPS menjadi alternatif yang baik untuk saat ini, mengingat untuk membentuk lembaga baru dibutuhkan biaya yang mencapai 7–8 triliun rupiah, kata tokoh asuransi Indonesia, Irfan Raharjo, dalam webinar RUU PPSK Program Penjaminan Polis, yang diselenggarakan Kupasi, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Saya sudah menulis tentang lembaga penjamin polis ini di tahun 2002. Bukan 2022, tapi 2002, 5 September 2002, tentang bagaimana ketika itu ada kurang lebih 33 perusahaan asuransi yang mengalami insolvensi. Jadi kalau sekarang kita mengenal ada Jiwasraya, Bumi Putra, dan beberapa asuransi lain, ketika itu ada 33 perusahaan asuransi yang berstatus insolvent bersama-sama, dan sekaligus ada 6 perusahaan yang waktu itu terancam untuk dicabut izin usahanya. Namun karena ketiadaan perangkat peraturan yang diperlukan untuk bisa melakukan tindakan penutupan maupun pemailitan oleh pemerintah, kemudian saya menulis tentang lembaga penjamin polis itu. Namun setelah waktu sedemikian lama berlangsung, baru di tahun 2014 itu dituangkan di dalam Undang-Undang 40 2014 tentang perasuransian tentang kebutuhan dari lembaga penjamin polis itu, yang diberi waktu oleh undang-undang untuk diwujudkan dalam waktu 3 tahun, yang seharusnya sudah ada di tahun 2017. Namun baru di tahun ini, yaitu kurang lebih 5 tahun setelah ditentukan oleh undang-undang, pembicaraan itu mulai mencuat, bukan saja karena adanya undang-undang P2SK ini, namun juga sebelum ini sudah banyak menjadi pembicaraan ketika mencuatnya masalah Jiwasraya, kemudian disusul masalah Warna Arta Life, kemudian juga Krishna Life. Dan kita tahu sejak masalah itu mencuat di 2018, khususnya Jiwasraya, pembicaraan itu juga tetap belum bisa mewujudkan apa yang diinginkan, hingga kemudian Bu Anies di Komisi 11 bersama kawan-kawan, kita sangat bersyukur menginisiasi dibentuknya rancangan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang menggunakan metode Omnibus Law, dengan kurang lebih 16 undang-undang sektor keuangan yang direvisi, diantaranya Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang OJK, Undang-Undang LPS, Undang-Undang Perasuransian, dan masih ada banyak lagi undang-undang yang sekaligus direvisi oleh RUU P2SK ini. Lanjut kepada materi yang saya sudah siapkan, mungkin bisa ditayangkan. Bicara tentang layakkah LPS sebagai penyelenggara program penjamin polis, dengan latar belakang tadi ketika saya pertama menulis 2002, kemudian diundangkan baru di 2014, kemudian batas waktu 2017 tidak terlampaui, tidak terwujud, hingga terlampaui di 2022 ini ketika timbul gagasan RUU P2SK oleh DPR, maka berbicara tentang layakkah LPS sebagai penyelenggara program penjamin polis tentu harus kita sambut dengan sangat baik. Karena dari sekian banyak perjalanan waktu yang kita tempuh untuk mewujudkan lembaga penjamin polis itu, barangkali LPS ini tempat yang paling mungkin bisa kita wujudkan, karena untuk membentuk lembaga baru seperti amanat undang-undang, itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lanjut. Nah, kita mulai dengan Undang-Undang 40 2014 tentang perasuransian.
di mana di dalam pasal 53 disebutkan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program menjamin polis. Jadi dikatakan bahwa program menjamin polis ini adalah satu hal yang wajib. Nanti kita akan bahas kewajibannya sampai sejauh mana dan apa-apa yang harus dipenuhi sebagai syarat dari terwujudnya lembaga penjamin polis itu. Kemudian pada ayat 2, penyelenggaraan program penjamin polis sebagaimana diatur pada ayat 1 diatur dengan undang-undang. Nah, ini yang menjadi amanat Undang-Undang 40, namun setelah berlalunya waktu, sejak itu ditentukan oleh undang-undang, namun belum juga terwujud undang-undang itu, sehingga kemudian DPR memasukkannya di dalam RUU inisiatif P2SK ini, di samping bentuk usaha lain yang juga ada di dalam RUU P2SK yang juga menjadi amanat dari Mahkamah Konstitusi, yaitu usaha bersama juga dimasukkan di dalam RUU P2SK itu. Kemudian pada ayat ketiga, pada saat program penaruhan jaminan berlaku berdasarkan undang-undang, sebagaimana dimaksud ayat 2, ketentuan mengenai dana jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 2 huruf D dan pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Ini menjadi menarik karena di dalam RUU P2SK tentang dana jaminan ini tidak disinggung. Bagaimana kelanjutan dari dana jaminan ini nanti di dalam RUU P2SK? Ini yang perlu juga dijadikan salah satu DIM dari pemerintah tentang status dari dana jaminan ini. Mungkin Bu Anies nanti bisa mengomentari tentang dana jaminan yang seyogyanya kemudian menjadi tidak berlaku, namun bagaimana kelanjutan dari dana jaminan yang sudah terkumpul selama ini, yang sedikitnya berjumlah 20% dari ekuitas perusahaan asuransi. Kita tahu bahwa dana jaminan ini menjadi masalah ketika sejumlah perusahaan asuransi menuntut agar dana jaminan ini dicairkan untuk bisa membayar nasabah yang mengalami gagal bayar. Namun ke depan kita harus tahu status dari dana jaminan ini. Kemudian undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibentuk paling lama 3 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Ini yang tidak terjadi sampai 3 tahun berlalunya Undang-Undang 40 2014, yaitu 2017, dan baru setelah terjadi gonjang-ganjing masalah Jiwasraya, Bumi Putra, di tahun 2018 disusul dengan beberapa asuransi lain seperti Krishna Life, Manarta Life, hingga sekarang baru menjadi perhatian para legislator di dalam RUU P2SK ini. Next. Kita lihat di dalam RUU P2SK tentang lembaga penjamin polis ini diatur di dalam pasal 62 sampai dengan pasal 75, yang itu terdapat di dalam bab 8. Bagian pertama pasal 62 mengatakan di ayat 2, penyelenggaraan program penjamin polis bertujuan untuk melindungi pemegang polis tertanggung atau peserta dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan. Nah, di sini kita harus ingat bahwa apakah berarti program penjamin polis itu baru diberikan ketika perusahaan mengalami pencabutan usaha. Sedangkan untuk sampai pada pencabutan usaha itu dalam praktek seperti yang dialami oleh banyak perusahaan asuransi lain, seperti Bumi Asih Jaya, Himalaya, itu mereka mengalami pencabutan setelah perusahaan itu mengalami gagal bayar dalam beberapa waktu. Sehingga di sini kita harus kritisi bahwa apakah penjaminan itu diberikan saat polis atau perusahaan asuransi sudah mengalami pencabutan izin. Sedangkan sebelum itu perusahaan sudah mengalami gagal bayar cukup lama. Ini yang perlu kita kritisi. Kemudian program menjamin polis wajib menerapkan tata kelola yang baik, termasuk penataan investasi, manajemen risiko, pengenalan internal dalam melakukan kegiatan usahanya. Ketiga, di dalam ayat 4,
P3 wajib menetapkan proses kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawab, profesional, dan kewajaran. Kemudian di dalam ayat 5 disebutkan penyelenggaraan P3 menyusun sistem pengendalian intern dan prosedur internal mengenai pelaksanaan tata kelola. Kemudian disebutkan di dalam ayat 6 ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan program penjamin polis diatur dalam POJK. Jadi program penjamin polis ini masih membutuhkan banyak sekali perangkat perundang-undangan, baik yang bentuknya peraturan pemerintah maupun POJK. Kemudian di dalam pasal 65, setiap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjamin polis. Nah, di sini menjadi pertanyaan, apakah yang wajib itu perusahaan asuransinya atau pesertanya? Nanti kita akan singgung dalam beberapa isu penting yang perlu dibahas di dalam program penjamin polis. Next. Kemudian di dalam pasal 64 disebutkan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah peserta program penjamin polis wajib memiliki kondisi keuangan yang sehat. Ini satu hal yang bertentangan. Ketika kita mewajibkan seluruh perusahaan asuransi menjadi peserta, tapi sekaligus perusahaan asuransi itu harus dalam keadaan sehat. Ini menjadi pertanyaan. Karena untuk menjadi anggota itu harus sehat, sedangkan kita tahu dalam keadaan sekarang banyak perusahaan asuransi yang harus mengajukan atau menyerahkan rencana penyihatan keuangan. Jadi kalau mau dikatakan wajib, namun tidak semua perusahaan asuransi sekaligus saat ini dalam keadaan sehat. Tentu kita harus melalui satu proses penyihatan terlebih dahulu untuk bisa seluruh peserta itu merupakan peserta wajib begitu. Kemudian membayar iuran berkala penjaminan. Iuran ini juga menjadi pertanyaan, apakah iuran yang sifatnya tetap atau berdasarkan profil risiko masing-masing perusahaan. Kemudian menyampaikan data, laporan, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan. Kemudian D, memenuhi ketentuan peraturan perundangan mengenai pelaksanaan program penjaminan polis. Kemudian di dalam pasal 65 disebut dalam ayat 1, iuran awal kepesertaan dibayarkan satu kali saat perusahaan asuransi menjadi peserta. Kemudian ayat 2, iuran berkala dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian dalam ayat 3A, iuran awal dan iuran berkala menggunakan satu tarif yang sama untuk peserta program penjamin polis. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan penghitungan iuran awal kepesertaan dan iuran berkala penjaminan, serta mekanisme pembayaran diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi di sini kita sudah menemukan bahwa di samping peraturan OJK, juga ada perangkat lain yang harus disiapkan untuk program penjamin polis itu, yaitu peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah tentu domain pemerintah, sedangkan POJK dengan sendirinya harus disiapkan oleh OJK. Kemudian pasal 66, ruang lingkup dan mekanisme penjaminan. Ayat 1, pemegang polis perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib ikut serta dalam program penjamin polis. Kemudian di dalam ayat 2, program penjamin polis hanya menjamin unsur proteksi, kecuali produk asuransi yang berkaitan dengan investasi, produk yang nilai jaminannya dalam nilai tertentu cukup besar, dan produk dengan karakteristik pemegang polis tertentu. Jadi di samping yang mengandung unsur proteksi, juga yang mengandung unsur investasi. Ini juga jadi pertanyaan. Apakah dengan sendirinya semua peserta program produk asuransi yang mengandung investasi dengan sendirinya bisa diikutsertakan di dalam program penjamin polis ini? Kemudian program asuransi sosial dan asuransi wajib dikecualikan dari program penjaminan polis. Seperti BPJS atau Jasara Harja itu tidak termasuk dalam program penjaminan polis. Next.
Kemudian di dalam pasal 69 tegas bahwa program penjamin polis diselenggarakan oleh LPS. Ayat 1 mengatakan LPS berfungsi menyelenggarakan penjaminan bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta. Ayat 2, LPS bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan program penjamin polis, melaksanakan penyelenggaraan program penjamin polis. Dan di dalam ayat 3, lembaga penjamin polis atau program penjamin polis memiliki wewenang menetapkan dan memungut iuran awal dan iuran berkala, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban program penjamin polis, mendapatkan data pemegang polis, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran penjamin polis, melakukan pembayaran kepada pemegang polis ketika perusahaan asuransi dilikuidasi. Dalam ayat 4 disebutkan dalam menetapkan iuran awal dan iuran berkala, LPS menggunakan cadangan teknis sebagai dasar pengenaan iuran. Nah, ini kemudian timbul istilah baru dengan adanya cadangan teknis, sementara tadi di dalam Undang-Undang 40 disebutkan bahwa dana jaminan dengan sendirinya akan berakhir. Nah, ini dua hal yang harus diatur di dalam program penjamin polis ini, di mana status dari dana jaminan yang akan berakhir dengan diselenggarakan P3 ini, dan bagaimana merumuskan cadangan teknis itu sebagai dasar pengenaan iuran. Kemudian pasal 71, LPS menetapkan batas nilai pertanggungan yang dijamin dalam program penjamin polis. Next. Kemudian di dalam pasal 74 ayat 1, LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan aset dan kewajiban penyelenggaraan program penjamin polis. Ayat 2, LPS memisahkan pencatatan aset dan kewajiban penyelenggaraan program penjamin polis dari pencatatan aset dan kewajiban penyelenggaraan penjamin simpanan. 3, ayat 3, pengelolaan dan penatausahaan aset yang bersumber dari iuran penjaminan polis dapat dilakukan dalam bentuk investasi yang berisiko rendah. Pasal 75 lebih lanjut mengenai penyelenggaraan P3 serta pengelolaan dan penggunaan dana P3 diatur dalam peraturan pemerintah. Next. Nah, ini yang menjadi inti dari paparan saya ini adalah tentang beberapa isu penting penyelenggaraan program penjamin polis. Tadi disebutkan oleh program penjamin polis bahwa bersifat wajib, bukan sukarela, yaitu wajib bagi peserta perusahaan asuransi dan wajib sekaligus bagi perusahaan asuransi yang bersangkutan. Jadi wajib di sini bagi perusahaan asuransi dan sekaligus bagi pemegang polis atau tertanggung. Namun perlu kita kritisi juga tentang luas cakupan penjaminan program penjamin polis itu. Apakah program penjamin polis itu menjamin hanya asuransi jiwa atau juga termasuk asuransi umum? Ya, tadi disebutkan asuransi jiwa selain yang mengandung proteksi juga yang mengandung investasi. Tapi bagaimana dengan asuransi umum? Apakah termasuk seluruh jenis asuransi, misalnya properti atau kendaraan bermotor atau asuransi jiwa kredit dan seterusnya? Kemudian iuran peserta berbasis jumlah tetap atau berbasis risiko. Ini perlu kita lihat karena tidak semua perusahaan asuransi itu status kesehatannya sama. Ada RBC-nya rendah, ada yang RBC-nya tinggi. Tentu kita harus melihat dari sisi risiko. Perusahaan yang berbasis risiko rendah tentu harus membayar iuran lebih tinggi. Sedangkan perusahaan yang RBC-nya tinggi tentu bisa membayar lebih rendah. Jadi di sini ada subsidi silang antara peserta dengan RBC rendah dengan peserta RBC tinggi. Kemudian kriteria dan syarat-syarat pemegang polis yang dijamin oleh program penjamin polis. Apa syarat-syarat menjadi peserta pemegang polis agar bisa dijamin oleh program penjamin polis? Kemudian risiko yang dikecualikan dalam program penjamin polis. Apakah risiko seperti di dalam polis kendaraan bermotor di luar
jaminan kendaraan bermotor standar itu dijamin, misalnya apakah risiko banjir, risiko huru-hara, gempa bumi, dan seterusnya. Begitupun di dalam polis asuransi jiwa. Asuransi jiwa kredit terutama yang saat ini sudah marak begitu jadi masalah di perusahaan asuransi saat ini. Karena begitu luasnya jaminan sehingga menimbulkan kesulitan bagi perusahaan asuransi untuk menyelesaikannya dengan baik begitu. Kemudian mekanisme pembayaran klaim dan pengaduan nasabah. Apakah pembayaran klaim ini menunggu perusahaan itu benar-benar dalam keadaan dicabut izinnya, ataukah sejak gagal bayar itu bisa ditanggung oleh program penjamin polis? Kemudian koordinasi antara LPS dengan regulator, terutama OJK di sini. Kemudian jaminan keberlanjutan program penjamin polis, terutama perlindungan terhadap kerugian yang dialami oleh program penjamin polis. Terus kita ingat bahwa program penjamin polis itu juga mengalami kemungkinan gagal bayar. Apalagi dalam keadaan perusahaan asuransi saat ini banyak yang mengalami masalah. Kita tahu bahwa soal Jiwasraya saja yang saat ini ditangani IFK belum sepenuhnya mendapatkan suntikan dana yang diperlukan. Belum lagi misalnya Bumi Putra yang saat ini juga masih terkatung-katung. Sehingga kalau itu semua menimbulkan akumulasi pada program penjamin polis, tentu mereka juga menghadapi ancaman mengalami insolvensi. Lantas program seperti apa lagi yang bisa menjadi second defense dari program penjamin polis ini? Kemudian protokol atau alur komunikasi LPP dengan anggota. Terutama yang saat ini sedang marak adalah yang berada di asuransi jiwa. Kita belum tahu mekanismenya akan seperti apa komunikasi LPP dengan anggota. Kemudian prosedur pemailitan anggota dalam LPP. Pemberesan sebagian atau seluruh harta kekayaan anggota LPP dalam likuidasi. Kita tahu bahwa likuidasi saat ini yang sudah dilakukan terhadap Himalaya, terhadap Bumi AC, Bakri Life, tidak sepenuhnya bisa mendapatkan penggantian dari dana jaminan maupun harta pemberesan. Apalagi nanti kalau dia berbentuk program penjamin polis. Sementara dana jaminan yang tadi sudah disebutkan belum terdapat di dalam program penjamin polis ini. Kemudian diperlukannya pemisahan antara Direktorat Penjaminan Simpanan dengan penjaminan polis di dalam LPS. Nah, ini tentu membutuhkan kriteria-kriteria dan pemisahan, karena menyangkut juga bentuk-bentuk investasinya tentu akan berbeda antara dana penjaminan dengan dana penjaminan polis. Kalau penjaminan simpanan itu sifatnya lebih pasti, sedangkan penjaminan polis itu menyangkut ketidakpastian yang lebih besar dibandingkan dana perbankan, misalnya. Yang lebih penting lagi harus ada orang asuransi di dalam program penjamin polis itu. Karena tidak mungkin kita menyerahkannya sepenuhnya kepada perbankan, karena asuransi itu menganut berbagai masalah-masalah teknis yang hanya bisa dikuasai oleh asuransi selama ini. Kemudian moral hazard. Ini penting karena jangan sampai program penjamin polis ini menimbulkan adverse selection. Hanya risiko-risiko yang jelek saja yang akan dipilih oleh nasabah untuk diasuransikan pada program penjamin polis. Dan juga harus ada non-disclosure agreement, bahwa kepada nasabah tidak seharusnya mereka mengetahui adanya program penjamin polis ini, agar tidak timbul moral hazard yang tidak diperlukan, terutama ketika nasabah mengetahui bahwa ada program penjamin polis ini. Kemudian yang lebih penting lagi tentang iuran LPP ini dihubungkan dengan iuran OJK. Karena selama ini industri sudah dibebani dengan iuran OJK, sama halnya dengan perbankan pun juga harus membayar iuran OJK, sekaligus juga membayar iuran lembaga penjamin simpanan. Bagaimana mengapresiasi perusahaan asuransi yang sudah demikian taat selama ini membayar iuran OJK, namun nanti juga akan dibebani dengan iuran lembaga penjamin polis. Kemudian juga pentingnya adalah co-insurance.
yaitu skema bagi beban dengan nasabah. Skema bagi beban dengan nasabah ini penting untuk agar nasabah juga tahu bahwa tidak sepenuhnya bisa mereka dapatkan kembali apa yang mereka jamin di dalam program penjamin polis ini. Kemudian juga perlunya adanya perlakuan khusus bila lembaga penjamin polis bersifat wajib. Tentu harus ada insentif-insentif khusus yang memungkinkan para peserta program penjamin polis ini bisa mendapatkan apresiasi karena mereka telah mengikuti program penjamin polis. Next. Nah, ini Declaration of Insolvency. Dari berbagai negara yang saya teliti, program penjamin polis ini bisa dilalui dengan melalui keputusan pengadilan atau melalui keputusan regulator, dalam hal ini OJK. Kemudian di berbagai rezim lainnya, di berbagai negara, mengharuskan adanya keputusan Menteri Keuangan, yang di dalam Undang-Undang Kepailitan kita, sekarang bahkan di dalam RUU P2SK, pemailitan itu hanya bisa dilakukan oleh OJK. Tidak dimungkinkan pemailitan itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan, seperti Undang-Undang Kepailitan yang lalu. Namun di dalam RUU P2SK ini sudah tegas dikatakan pemailitan hanya bisa dilakukan oleh OJK. Kemudian penjaminan polis. Penjaminan polis ini memungkinkan perusahaan hanya bisa dibayar, dijamin kalau sudah berstatus likuidasi. Ini yang menjadi masalah, karena ketika perusahaan itu sudah dalam status likuidasi, penurunan aset itu sudah sedemikian besar nilainya, sehingga praktis tidak ada lagi yang bisa didapat dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Next. Ini beberapa temuan OECD di tahun 2013 yang tentu sudah sangat terlambat, karena di dalam temuan OECD itu 2013 ada 26 negara menjalankan program penjamin polis. Tentu jumlahnya semakin bertambah saat ini, dan mungkin perlu diperbarui data terakhir tentang jumlah negara yang menjalankan program penjamin polis. Di antaranya beberapa negara menyelenggarakan program penjamin polis secara luas, di antaranya Korea Selatan, Inggris. Beberapa negara menyelenggarakan program penjamin polis secara terbatas, di antaranya Kanada dan Amerika Serikat. Kemudian beberapa negara menyelenggarakan program penjamin polis terbatas, yaitu hanya asuransi umum, atau di antaranya juga ada yang melakukan program penjamin polis secara lebih luas, termasuk asuransi jiwa. Kemudian beberapa negara tidak menjamin polis korporasi. Ini perlu kita dalami, bahwa apakah kita juga nanti akan menganut program penjamin polis ini hanya menjamin individu, tapi bagaimana dengan polis-polis korporasi begitu. Kemudian perlunya portofolio asuransi yang dalam status gagal bayar itu dialihkan ke perusahaan lain, sementara kepada policy holder atau pemegang polis dilakukan pembayaran sebagian, sambil menunggu perusahaan lembaga penjamin polis ini siap untuk membayar penuh, tapi juga tidak harus dilupakan perlunya adanya mekanisme menuntut kepada perusahaan yang dianggap bersalah, terutama legal action kepada direksi dan manajemen pada perusahaan yang mengalami gagal bayar kalau itu disebabkan oleh keburukan tata kelola. Dan terakhir, perlunya creditor payment terhadap perusahaan yang mengalami gagal bayar, namun program penjamin polisnya tidak memadai, maka creditor payment ini juga perlu dimungkinkan, terutama untuk menutup kemungkinan kerugian dari program penjamin polis apabila modalnya tidak mencukupi. Sementara PMN bukan alternatif yang baik, karena sementara seperti yang kita alami dengan Jiwasraya, juga belum sepenuhnya mendapatkan penggantian. Itu beberapa pemikiran yang muncul dalam rangka program penjamin polis.
dengan kesimpulan bahwa lembaga penjamin simpanan tentu menjadi alternatif yang paling baik saat ini, karena untuk membentuk lembaga baru sesuai dengan Undang-Undang 40 2014 itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang menurut perhitungan itu di sekitar 7-8 triliun untuk membentuk lembaga penjamin polis yang khusus, sementara kita tahu masih banyak hal-hal yang perlu diatur di dalam program penjamin polis itu, apakah termasuk asuransi umum atau hanya terbatas asuransi jiwa.